Halo, perkenalkan nama saya Sinta Karunia dengan NIM 255301114 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang etnomatematika dan sains dalam pembuatan serta pengolahan kuliner tradisional Nusantara seperti lawar dan ares. Baik, langsung saja kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apa itu etnomatematika, sejarah dan budaya lawar dan juga ares, lalu bagaimana konsep matematika yang terkandung dalam proses pembuatan lawar dan juga jukut ares. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nah, etnomatematika adalah cabang ilmu yang mengkaji konsep-konsep matematika yang akan digunakan dalam budaya masyarakat, mencakup cara masyarakat dalam memahami, menghitung, mengukur, dan juga merancang berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, termasuk dalam pembuatan makanan tradisionalnya. Nah, itu matematika di Bali misalnya bisa kita temukan dalam cara-cara masyarakat mengolah bahan bahan makanan lokal, mengukur takaran bahan, atau menyusun resep-resep dalam makanan. Di Bali juga, etnomatematika tidak hanya terlihat dalam seni dan arsitektur, tetapi juga dalam kuliner tradisionalnya. Nah, makanan tradisional di Bali, seperti jukut ares dan juga lawar, tidak hanya kaya akan cita rasa dan budaya, tetapi juga mengandung elemen ilmu pengetahuan yang menarik, baik dalam bidang etnomatematika maupun dalam sains. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah serta budaya dari lawar. Nah, cara pembuatan lawar ini terbuat dari campuran daging cincang, sayuran, kelapa parut, dan juga berbagai bumbu dari khas Bali. Nah, biasanya hidangan ini akan disajikan dalam berbagai upacara adat dan juga keagamaan, terutama pada perayaan keagamaan masyarakat Hindu Bali seperti penampahan galungan. Nah, lawar diperkirakan berkembang sejak masuknya ajaran Hindu ke Bali dan memiliki keterkaitan dengan tradisi Tantra serta pengaruh sekte Bhairawa yang kemudian menyatu dalam paham Siwa Siddhanta. Nah, pada masa Majapahit dulu, tradisi konsumsi daging, terutama daging babi, ini semakin menguat dan memperkokoh posisi lawar dalam budaya Bali. Nah, secara budaya, lawar bukan sekedar makanan, tetapi bagian penting dari ritual keagamaan, khususnya saat penampahan galungan. Karena komposisi warna dan rasanya itu akan melambangkan keseimbangan yang kosmis, yang artinya arah mata angin, unsur dewa, dan harmoni hidup itu seimbang gitu. Nah, tradisi ngelawar juga mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Bali. Selanjutnya, di sini ada sejarah dari Jukut Ares. Nah, Jukut Ares berasal dari tradisi agraris Bali yang memanfaatkan batang pisang muda sebagai bahan utamanya, lalu dipadukan dengan tulang atau daging dan bumbu khas Bali juga. Nah, hidangan ini diwariskan secara turun-temurun tanpa pencatatan resep yang baku gitu. Nah, melainkan melalui praktek langsung dalam keluarga dan komunitas. Dalam budaya Bali, Jukut Ares mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upacara keagamaan dan disajikan kepada masyarakat yang terlibat sebagai simbol kebersamaan dan juga rasa syukur. Keberadaannya ini akan mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam sekaligus memperkuat identitas kuliner tradisional di Bali. Selanjutnya di sini saya sudah melampirkan foto dari lawar dan juga jukut ares ya. Bagi teman-teman yang belum tahu lawar itu seperti apa dan jukut ares itu seperti apa. Jadi ini di sini ada lawar, di sini ada jukut ares. Baik, selanjutnya terdapat konsep matematika yang terkandung dalam proses pembuatan lawar dan juga jukut ares. Nah, konsep matematika yang terkandung dalam proses pembuatan lawar dapat dilihat dari perspektif etnomatematika, yaitu kajian tentang bagaimana masyarakat itu menggunakan ide matematika dalam praktik budaya sehari-harinya. Dalam kuliner tradisional Bali, lawar bukan hanya soal rasa, tetapi juga melibatkan perhitungan pengukuran dan pola yang bisa dijelaskan secara matematis. Nah, konsep matematika dalam pembuatan lawar. Pertama itu bisa dari pengukuran dan proporsi. Misalnya bahan-bahan seperti daging, sayuran, dan bumbu harus ditakar dengan perbandingan tertentu agar rasa seimbang. Nah, ini akan mencerminkan konsep rasio dan proporsi dari dalam
dari makanan tersebut dalam matematika. Selanjutnya ada konsep geometri dan bentuk. Nah, proses pemotongan sayuran atau daging menjadi ukuran seragam itu menunjukkan penerapan konsep geometri atau bentuk, ukuran, dan juga simetri. Nah, selanjutnya ada dari statistika dan estimasi. Jumlah bahan sering disesuaikan dengan banyaknya orang yang akan makan. Nah, ini akan melibatkan estimasi dan perhitungan rata-rata kebutuhan. Makanya dia disebut statistika dan estimasi. Nah, selanjutnya ada pola dan kombinasi. Nah, lawar terdiri dari campuran berbagai bahan. Kombinasi ini bisa dilihat sebagai penerapan konsep kombinatorika atau bagaimana berbagai elemen itu akan digabungkan untuk menghasilkan variasi rasa. Selanjutnya ada algoritma atau langkah sistematis. Nah, urutan langkah dalam pembuatan lawar, memotong, mencampur, memberi bumbu, mengaduk, itu akan menyerupai algoritma dalam matematika. Prosedur sistematis untuk mencapai hasil tertentu. Nah, sehingga dengan demikian pembuatan lawar bukan hanya tradisi kuliner, tapi juga syarat dengan praktik matematis yang muncul secara alami dari budaya masyarakat di Bali. Nah, kalau tadi konsep matematika dalam pembuatan lawar, selanjutnya kita masuk ke konsep matematika dalam proses pembuatan jugat ares yang bisa kita pahami melalui pendekatan etomatematika, yaitu kajian yang menelaah bagaimana masyarakat menerapkan gagasan matematika dalam aktivitas budaya sehari-harinya. Dalam proses konteks kuliner tradisional Bali, jugat ares tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga melibatkan unsur perhitungan, pengukuran, serta pola tertentu yang dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip matematika. Nah, sayur ares terbuat dari batang pohon pisang yang masih muda, lalu dipotong dan dimasak dengan bumbu rempah khas Bali atau biasa disebut dengan base genep. Nah, aspek matematika yang dapat dilihat dari sayur ares ini yaitu pola potongan batang pohon pisang. Nah, potongannya sering mengikuti pola spiral yang menyerupai deret Fibonacci. Nah, sehingga hal ini akan mencerminkan keteraturan matematika yang terjadi secara alami dalam pertumbuhan pohon pisang. Sama juga seperti proses pembuatan lawar. Takaran bumbu yang digunakan dalam pembuatan sayur ares juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena itu akan memperoleh cita rasa yang sangat khas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa etomatematika menunjukkan bahwa konsep-konsep matematika tidak hanya dipelajari secara formal di sekolah, tetapi juga hidup dan berkembang dalam praktik budaya masyarakatnya. Nah, dalam kuliner tradisional Bali seperti lawar dan juga ares, dapat kita lihat adanya penerapan konsep matematika melalui pengukuran, perbandingan, estimasi, pola, hingga langkah-langkah sistematis dalam proses pembuatannya. Selain sebagai warisan budaya dan bagian dari ritual keagamaan seperti penampahan gantungan, lawar dan juga ares dapat mencerminkan kearifan lokal seperti nilai kebersamaan masyarakat Bali. Nah, dengan demikian, kuliner tradisional Bali tidak hanya sekedar makanan saja, tetapi juga representasi perpaduan antara budaya, matematika, dan sains yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi etomatematika dan sains dalam pembuatan serta pengolahan kuliner tradisional Nusantara seperti lawar dan ares. And see you on the next video. Saya tutup dengan terima kasih dan salam harmoni.